masih batas antara kritik yang tajam dengan ujaran kebencian. Apakah masalahnya terletak pada isi kritik atau cara penyampaiannya? Nah, melalui video ini, kami akan menelusuri pandangan oleh mahasiswa serta masyarakat melalui wawancara langsung untuk memahami bagaimana pilihan kata atau diksi, persepsi, serta reaksi publik terhadap ruang digital. Aku Irfan Dwi Putra. Nama aku Ibrahim Nikmatul Abid, biasa dipanggil Abid, dari jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 25. Perkenalkan, nama saya Fabian Fatur Rahman Rusyadi dari jurusan Sosiologi. Kebetulan aku aktif di Instagram. Pernah. Kalau kita lihat dari si BEM sendiri itu mereka udah kayak namanya propaganda. Kalau teman-teman tahu, propaganda itu harus mempengaruhi pikiran orang lain. Nah, yang aku pahami sebagai mahasiswa komunikasi, kebetulan aku salah tuh adalah ketika nama orang itu disebut. Kalau aku ya setuju-setuju aja selagi nggak langsung menyebutkan namanya. Ini dua hal yang saling berkaitan. Ingin ini infonya sampai dan langsung sindiran. Karena kata itu banyak maknanya. Ya itu tergantung dari perspektif orang. Kalau cuman satu slide tuh mungkin ya. Tapi karena kalau teman-teman lihat lagi postingannya itu ada slide-slide berikutnya yang menjelaskan inti dari permasalahannya. Saya melihat ada dua sisi tentunya. Kubu pertama yang mendukung karena ini merupakan inovasi sebagai pergerakan mahasiswa. Yang kubu kedua menentang karena tadi penggunaan bahasanya yang dianggap salah. Sebenarnya terjadi karena cara penyampaiannya. Balik ke awal tadi, banyak netizen yang tidak benar-benar membaca isi dari kritikannya. Betulan hanya dari cara penyampaiannya saja. Bagaimana penggunaan bahasanya itu tergantung persepsi tiap orang. Tergantung juga makna atau maksud dari BMKM Unan sendiri mengkritik dengan bahasa seperti itu. Karena belum tentu betul-betul menyerang bahasa yang digunakan, tapi bisa jadi lebih membahas ke presidennya tadi yang kurang mendengar dari rakyatnya. Pertama, kritik yang tajam itu tentunya pasti memiliki isi di dalamnya. Apa yang diharapkan output dari kritiknya tersebut pasti ada gitu. Kalau misalnya ujaran kebencian itu betul-betul nggak ada output atau nggak ada isinya di dalamnya. Hanya betul-betul mengkata-katai saja. Apa yang udah disampaikan oleh BMKM Unan itu masih termasuk propaganda mahasiswa. Walaupun ada yang menganggap kalau misalnya ini tidak sopan, tapi kembali ke awal tadi, itu tergantung pandangan tiap orang bagaimana. Kalau untuk dalam konteks BEM Unan tadi itu balik lagi tergantung pandangan mahasiswanya. Tapi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa umum ingin menyampaikan kritik, contohnya saja ke dosen, tentunya itu kita penting kali menggunakan bahasa yang etis. Menurut saya sendiri, seharusnya mahasiswa mengkritik dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Dan yang dikritik itu kebijakannya dan tidak ke pribadi seseorang. Bagi BEM sendiri itu menurut saya harusnya BEM itu bertanggung jawab atas apa yang dikritik dan tidak bertele-tele. Dari berbagai pandangan yang telah kita dengarkan, terlihat bahwa sebuah kritik tidak hanya dinilai dari niat, tapi juga dari cara penyampaiannya. Perbedaan perspektif, latar belakang, dan bahkan pandangan politik dapat mempengaruhi bagaimana suatu pesan diterima oleh publik. Disinilah pentingnya penggunaan bahasa yang baik, terutama bagi mahasiswa sebagai agent perubahan. Semoga diskusi ini bisa menjadi refleksi bersama bahwa menyampaikan kritik adalah hak, tetapi menyampaikannya dengan etika adalah tanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di konten edukatif berikutnya.